semuanya, perkenalkan nama aku Diajeng Ayu Permatasari. Orang-orang biasa manggil aku Diajeng. Aku adalah owner dari Lunga Endek Footwear. Oke, Kak Ajeng, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi berdirinya bisnis ini gitu, atau apa motivasinya gitu? Sebenarnya yang melatar belakangi usaha dari Lunga Endek Footwear ini sendiri adalah karena dulu saat kuliah saya mengikuti sebuah program, namanya program Wirausaha Merdeka bersama 4 orang teman saya. Nah, dari sana kami bertemu seorang mentor yang merupakan sebuah pengusaha kain endek di daerah Buleleng. Akhirnya kami bekerja sama dengan beliau dan melakukan brainstorming untuk menghasilkan sebuah produk usaha. Dari brainstorming itu sebenarnya banyak ide yang kami munculkan seperti membuat jam tangan ataupun aksesoris dari endek. Tapi kita melihat situasi lagi karena sudah banyak yang menggunakan ide tersebut, akhirnya kami berinovasi dengan membuat alas kaki, baik itu sandal ataupun sepatu yang divariasikan menggunakan kain endek khas Bali. Oke, kenapa harus sepatu? Kenapa nggak baju atau produk-produk yang lain gitu? Kenapa harus sepatu atau sandal ya? Kenapa nggak produk-produk yang lainnya? Nah, jujur ini pertanyaan yang lumayan ya. Artinya kalau baju sendiri kita kan udah bisa lihat banyak sekali juga yang pengusaha-pengusaha di Buleleng ini, salah satunya mentor kami juga yang di tempat ini, Ayu Windy Tenun Ikat, juga menjual baju, menjual tas dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita melihat bahwasanya kompetitor sandal dan juga sepatu di Bali ini masih minim, masih belum banyak. Sedangkan dibandingkan dengan kompetitor yang membuat tas dari kain endek ataupun yang membuat jam tangan dan lain sebagainya, itu sudah ada beberapa, lumayan di setiap kabupaten bisa dibilang sudah ada. Tetapi kalau untuk sandal dan juga sepatu yang divariasikan dari kain endek itu baru hanya bisa dihitung dengan jari lah siapa saja yang sudah memiliki usaha seperti itu. Oke, tadi kan terkait kompetitor gitu Kak ya. Nah, sebetulnya siapa target pasar dari Lunga ini sendiri gitu? Oke, kalau target pasar dari Lunga ini sendiri bukan sepertinya lagi ya, sudah pasti karena kita sudah melakukan penjualan. Ternyata yang kita temukan target pasarnya itu adalah pekerja kantoran, kayak PNS, ada guru juga, dan juga dosen. Nah, itu dulu di awal-awal ya, tetapi setelah kami ada yang mengikuti sebuah program, namanya program P2MW dari Kementerian Kemdikbudristek itu, kami menemukan lagi bahwasanya target pasar kami juga mencakup mahasiswa dan orang-orang yang ingin mencari kado. Nah, kenapa mencari kado? Karena box yang kami gunakan itu adalah box yang premium, yang bisa digunakan sebagai pemberian kado karena dia bentuknya tuh sangat stylish dan juga mudah diberikan kepada orang tersayang atau spesial. Nah, terkait mahasiswa, kok tiba-tiba bisa mahasiswa? Emang mahasiswa bisa menjangkau produk kami, walaupun bisa dibilang mungkin bagi mahasiswa produk kami harganya lumayan karena menyentuh harga ratusan ya, bisa dibilang itu. Nah, tetapi ternyata mahasiswa yang menjadi target kami di sini adalah bukan mahasiswa yang keseluruhan, akan tetapi mahasiswa yang menggeluti di bidang ajang pageant, atau dia menjadi model, fashion show dan lain sebagainya, atau bahkan untuk dijadikan kado atau pemberian anniversary orang tuanya, seperti itu. Sekarang kita lebih ke personal Kak ya. Nah, Siapa aja yang terlibat dalam perencanaan produk ini sampai produk ini jadi, kemudian di mana produk ini diproduksi gitu. Oke, untuk orang-orang yang ada di balik layar semua ini dari Lunga Endek Footwear ini, ada beberapa, 4 orang temanku dan juga ada 2 orang mentor. Nah, dari 4 orang temanku ini ada namanya Krisna Wiryasuta, Putu Amelia, Sigit Wahyudi, dan juga Billy. Nah, dari kelima anggota Lunga ini termasuk saya, itu diantaranya ada yang dari anak FE 2 orang dan sisanya dari FBS. Nah, tidak hanya dari mereka, karena anggota tim dari Lunga, itu juga ada 2 orang mentor kami, yaitu namanya Kak Angga dan juga Kak Windy. Nah, mereka itu sebagai mentor kami saat dulu kami mengikuti program Wirausaha Merdeka. Mereka yang kami ajak untuk brainstorming hingga akhirnya kami bisa menemukan ide membuat sandal dan juga sepatu yang divariasikan dengan kain endek khas Bali. Oke, nah ini kan berangkat dari program mahasiswa, kemudian berkembang jadi bisnis sekarang. Apa sih tantangan terbesar selama ini gitu? Tantangan terbesar saat ini bisa ada saja pasti ya. Yang pertama itu berbenturan dengan jadwal kita sebagai mahasiswa, jadwal kita kuliah. Lalu yang kedua itu adalah kadang-kala karena kita bermitra dengan pengrajin sandal, itu pasti ada saja bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang luar, yang tentu cara komunikasinya dengan mahasiswa itu beda dengan seorang pengrajin.
Dan dari sana tantangan kita muncul akhirnya kita dari sana belajar bahwasanya pengrajin itu tidak suka lo diginikan. Pengrajin itu ingin diberikan kepastian, kayak dibuatkan MOU dan lain sebagainya. Dari sana kita belajar bersama. Lalu yang ketiga, tantangan terbesarnya mungkin saat ketika kami membuat stok yang banyak ke pengrajin, itu tentunya membutuhkan modal yang besar. Tetapi dengan tekad yang kuat, akhirnya kami berlima memutuskan untuk coba membuat banyak, artinya membuat stok itu, walaupun tidak walaupun sebenarnya itu risikonya besar, kalau tidak habis bagaimana. Nah dari sanalah akhirnya kami setelah membuat stok yang banyak, kami di situ bergerak membuat diskon tanggal kembar, membuat diskon hari raya dan lain sebagainya. Dari sana kita benar-benar diasah jiwa kepemimpinan ataupun untuk berusaha, untuk kewirausahaan. Kalau teman-teman yang nonton ingin produknya Lunga bisa dapetin di mana aja nih Kak? Oke. Kalau misal teman-teman yang lagi nonton nih dari video ini, nanti kalau misal kalian mau kepoin produk aku seperti yang ada di belakang aku ini, kalian bisa langsung aja kepoin Instagramnya lunga_id. Ya, lunga_id. Atau nanti kalau misal kalian suka bermain di Facebook, kalian juga bisa kepoin di Lunga Bali. Ya, di Lunga Bali. Nah, kalau misalnya kalian juga ingin lebih serius nih, atau nanti bulan Desembernya udah dekat, mau hari Ibu, ngasih sesuatu kepada orang tua kalian, boleh banget dikasih kado sandal seperti ini. Kita bisa request kain, request kulit, request ukuran, dan juga request tinggi seperti ini ya. Apa rencana Lunga ke depannya, dan mungkin pesan buat teman-teman, mungkin salah satu penonton ada wirausaha muda juga, apa pesannya gitu? Oke. Kalau untuk rencana ke depan dari Lunga itu sendiri, tentu kita karena sudah mendapatkan mengikuti program kemarin ya P2MW, dan baru saja minggu kemarin kita selesai mengikuti programnya. Dari sana kami mendapatkan lumayan banyak dana bantuan untuk mengembangkan produk kami hingga kami bisa membuat banyak stok. Dan rencana ke depannya mungkin kami tetap melakukan penjualan karena ada beberapa target yang ingin kami capai. Salah satunya mungkin kami ingin memiliki gudang tersendiri untuk stok barang-barang kami, karena sementara ini kami masih berada di di gudang ataupun bareng sama butik mitra kami itu. Lalu untuk motivasi buat teman-teman yang ingin berwirausaha dari dini, apalagi kalian mahasiswa, motivasi dari aku sih, kalian jangan takut untuk mencoba. Jangan kalian nyaman di zona kalian sendiri. Karena kalau misalnya kita pun lagi mencoba dan itu gagal, nggak apa, artinya kita sudah pernah mencoba. Sama halnya seperti perjalananku ini bukan perjalanan membuat produk ini bukan semulus itu teman-teman, karena ada mentor, enggak. Tapi kita juga itu dikasih kesempatan untuk coba buat sendiri dulu produknya, baru dikasih masukan-masukan oleh mentor. Jadi bukan berarti dalam menjalankan produk ini, menjalankan usaha ini kita berjalan semulus itu. Akan tetapi buat kalian, coba aja dulu apa yang menjadi passion kalian, buatkan Instagramnya, tentukan harganya, dan juga tentukan audiens kalian atau target pasar kalian itu siapa. Niscaya nanti usaha kalian bisa berkembang lebih jauh. Oke, terima kasih Kak Ajeng. Ya, sampai sama-sama. Jumpa lagi, dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.